Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa khatan nabiyyi rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mana di siang menuju sore yang cerah ini kita masih dipertemukan kembali dalam rangka thalabul ilmi, mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Selawat beriringan salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi mulia kita, yakni Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yang mana berkat beliau menghantarkan daripada kecerdasan, kegemilangan dari sebelumnya, buruk akan akhlak, akan ilmu, sampai kepada zaman sekarang yang cahaya ilmu muncul di pada masa sekarang ini. Alhamdulillah, yang saya hormati dan kita semua hormati guru kita bersama, yakni Pak Ustadz Yudi Pramuko, yang insya Allah alhamdulillah sudah bisa hadir di tempat ini. Semoga nanti penyampaian beliau atau tausiah atau ilmu beliau bisa kita serap dan kita ambil ilmunya atau hikmahnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, dan kepada teman-temanku yang alhamdulillah ikhwan wal akhwat fillah, kita masih istiqomah dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka menuntut ilmu di Majelis Ta'lim Pondok Pesantren Ojo Lali yang kita cintai ini, dan kita muliakan ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sedikit kultum atau sedikit ceramah atau sharing yang berjudul anak muda juga sih. Masih bertemakan tentang anak muda. Ketika kalian mengalami suatu kesedihan, suatu kegelisahan, suatu musibah, kalian pasti curhatnya kemana? Ikhwan wal akhwat fillah. Pasti kalian curhatnya ke sosial media, mau itu Twitter, mau itu Facebook, dan lain sebagainya. Tapi apakah kalian sadari curhatan yang paling baik, yang paling aman, yakni curhatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika teman, bisa saja ketika kita sedang selek membongkar rahasia kita, tetapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membongkar. Kalau kita bayangkan ketika kita sujud, ketika kita berdoa, kita mencurahkan hati kita, bayangkan kalau Allah ada di depan kita dan menanyakan, kamu punya masalah sebesar apa? Insya Allah nanti ada aja jalan-jalannya. Ya ikhwan wal akhwat fillah, percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha memberi solusi. Nanti ada aja jalannya. Tiba-tiba kamu ada yang ngebantu atau ada yang menolongi kamu. Insya Allah ada aja. Karena Allah itu rahmatnya sangat luas. Malu kalau Allah enggak mau bantu kita, kalau kita dekat kepada Dia. Dan ketika orang pada tidur di sepertiga malam, mari kita hidupkan tahajud. Mari kita hidupkan qiyamul lail, salat malam, untuk senantiasa memuja Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat tahajud, ketika orang-orang masih pada tidur, di sanalah kita bangun. Nanti Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kita, bahwasannya ini orang di lain orang pada tidur, dia bangun sendiri untuk memuja dan memohon kepadaku. Maka insya Allah akan aku kabulkan hajat-hajatnya atau keinginan. Di sepertiga malam kita sholat tahajud, curahkan semuanya. Dan setelah itu kita melakukan sholat qobliyah subuh. Tahukah ikhwan wal akhwat fillah keutamaan salat qobliyah subuh dibanding salat qobliyah yang lain? Ada yang tahu? Bahwasannya pahalanya diibaratkan seperti
langit dan seisinya. Saking luasnya itu pahala. Maka jangan sia-siakan kita sholat subuh dan jangan sia-siakan kita untuk melaksanakan sholat qobliyah subuh. Kalau kita nggak sholat itu sangat rugi dan mencurahkan keinginan kita. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka anni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kata Allah, kalau kamu bertanya tentang aku, bahasanya Allah ini dekat, ikhwan al-fillah. Jadi minta apa aja ya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kamu bertanya tentang aku ini dekat kepada hamba-hambaku yang senantiasa memuja namaku. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima orang yang memohon, orang yang meminta sesuatu. Ya ikhwan wal akhwatillah. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186 disitu jelaskan. Jadi ketika hati kita sedang resah, hati kita sedang galau, minta sama Allah, insya Allah akan Allah kabulkan. Gitu ya ikhwan wal akhwatillah. Dan setelah kita mengadukan, setelah kita sholat qobliyah subuh yang pahalanya sangat banyak, kemudian kita sholat tahajud, jangan sampai kita meninggalkan selanjutnya kita melaksanakan sholat subuh, jangan sampai kita meninggalkan sholat subuh. Kalau misalnya ikhwan wal akhwat fillah telat, tiba-tiba ujuk-ujuk bangun jam 11 atau bangun jam 10, maka langsung ambil wudu kemudian sholat subuh, maka itu tidak apa-apa. Tapi yang paling buruk adalah yang nggak mau sholat. Untuk itu, untuk ikhwan wal akhwat fillah, mari kita mengadukan keluh resah kita kepada Allah. Jangan mengadukan kepada orang lain, jangan mengadukan kepada makhluk. Kalau kamu mengadukan kepada makhluk, percaya sama dukun. Dukun itu juga manusia. Kalau kamu percaya sama dukun, kamu aja percaya sama dukun. Masa kamu nggak percaya kepada Allah yang menciptakan kamu? Nah gitu ya. Teruntuk itu marilah kita meningkatkan, mencurahkan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mari kita hidupkan qiyamul lail, salat tahajud, yang kalau kamu mau berdoa di situ pasti akan Allah kabulkan. Dan jangan lupa untuk senantiasa salat qobliyah subuh, karena pahalanya sangatlah banyak, yakni dunia dan seisinya. Dan kemudian jangan sampai lupa kita meninggalkan salat wajib, yaitu salat subuhnya. Untuk ikhwan wal akhwat fillah, mungkin kita bisa mengambil hibronya atau kita bisa mengambil pelajarannya dari sedikit sharing atau kultum yang bisa saya sampaikan untuk meningkatkan atau memperbaiki kesalahan-kesalahan ikhwan wal akhwat fillah dan saya juga sendiri. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah-salah kata saya mohon maaf, dan bila ada kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.